Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino, SSCC, di dalam catatan pesiarah. Orang yang paling kita cintailah, yang dapat membuat hati kita sungguh terluka. Tetapi beranikah kita tetap mencintai dengan cinta yang sama sesaat kita mengampuni dan menerimanya? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan Maha Kuasa, mampukanlah kami untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu dengan berani memikul salib kami di dunia ini. Dan berilah kami kekuatan untuk mengampuni sesama kami dan keberanian untuk melepaskan sikap angkuh dan ketidakdewasaan kami, sebagaimana Engkau pun sudah memberikan teladan bagi kami melalui hidup-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Dalam mengawali Pekan Suci, kita mendengarkan sebuah nasihat dan juga sebuah penguatan dari Nabi Yesaya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukumnya sampai kebenaran itu sungguh nyata di dalam dunia kita. Ini menjadi pengingat bagi Anda, saya, serta kita semua di dalam memasuki Pekan Suci di hari yang kedua ini. Kita bersama-sama diajak untuk merefleksikan perjalanan hidup kita. Apakah kita tetap setia memelihara nyala api iman kita yang didukung dengan sikap dan perbuatan kita yang tidak munafik, yang tidak senang mencari keuntungan, yang senantiasa selalu berani untuk terlibat dan menjadikan dirinya sebagai saksi akan kasih-Nya yang sungguh istimewa itu. Hari ini pun Yesaya membicarakan hal yang senada, bahwa Allah selalu setia menjaga kita. Bahkan Ia akan membuat anak-anak-Nya menjadi terang. Tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi bangsa-bangsa. Dengan kata lain, Anda, saya, serta kita semua, ketika kita mau menjaga api itu, niat itu, maka pelayanan kita akan menghasilkan buah yang berlimpah. Tetapi akan menjadi hal yang sebaliknya ketika kita di dalam pelayanan, ketika kita hidup di dalam keseharian kita, kita hanya mengejar sebuah kehormatan, mengejar sebuah pengakuan, mengejar sebuah pujian. Tetapi kita melepaskan yang utama, yaitu kasih-Nya agar tetap bernyala di dalam hati kita. Hingga akhirnya dengan sendirinya api kasih Allah itu menjadi pudar karena sikap cuek, tidak peduli, ingin menguasai orang-orang yang ingin kita kuasai.
dalam pekan suci ini ada suatu ajakan. Beranikah kita bersaksi dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa? Tidak perlu melalui hal yang besar. Kita mulai hal yang paling sederhana, yaitu dimulai dari orang yang paling dekat dengan kita. Yesus memberikan teladan yang amat istimewa kepada Anda, saya, serta kita semua pada hari ini. Meskipun saya sendiri pun mengatakan bahwa teladan ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Tetapi bukan berarti kita tidak mampu untuk melakukannya. Lihatlah, Yesus bahkan mengatakannya kepada murid-muridnya bahwa akan ada salah satu di antara mereka yang akan menyerahkan Dia. Benarlah yang dikatakan oleh Yesus saat kita mengawali pekan suci ini. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Injil suci menurut Yohanes mengajak kita semua untuk berani melakukan pemberian diri secara utuh dan tulus. Jangan sampai kita sibuk di dalam keterlibatan kita, di dalam menggereja, di dalam bermasyarakat, kita jatuh pada sikap yang hanya mengejar ingin dipandang sebagai pengurus yang baik, sebagai pelayan masyarakat yang baik, tetapi kita melepaskan keutamaan-keutamaan kita sebagai anak-anaknya. Bahkan mata hati kita tertutup, menjadi angkuh dan anti kritik, dan merasa diri paling benar. Ya, sakit. Memang sakit jika kita dihianati oleh orang yang sudah kita pilih. Dihianati oleh orang yang sudah kita ajak di depan altar mengucapkan janji setia di dalam menapaki perjalanan hidup. Sakit memang ketika kita memilih untuk hidup bersama, tetapi keberadaan kita tidak pernah dianggap ada. Tetapi hari ini Yesus mengajak kita semua untuk menjadi kasih yang mampu mengubah dan menyelamatkan, serta membiarkan kasih Allah meraja di dalam hidup kita. Tidak mudah berbicara tentang kasih yang tulus. Sesuatu yang sulit bukan berarti tidak mungkin kita capai. Kita bisa, kita mampu mewujudkannya ketika kita mau menerima seutuhnya sesaat setelah kita mengampuninya. Soal orang yang menyakiti mau berbalik atau mengabaikan kesempatan itu adalah hak bebasnya. Tetapi jangan sampai kita yang menjadi Tuhan atas mereka. Jangan sampai ego kita, ketamakan kita justru melepaskan yang sungguh berharga, sebagaimana yang digambarkan di dalam Injil suci menurut Yohanes. Yudas mengabaikan yang utama hanya karena ketamakannya, hanya karena ia tidak ingin kehilangan orang-orang yang tergantung pada sikapnya, pada bantuannya. Jangan sampai kita jatuh pada sikap yang ingin dipuji dengan alasan menolong sesama, dengan alasan kita melayani. Mari kita belajar memberikan kasih yang tulus tanpa harus memanfaatkan mereka yang dengan tulus berterima kasih kepada kita. Jangan sampai tanggung jawab
tugas yang dipercayakan membuat kita semena-mena mengatur, mengendalikan orang-orang yang tidak kita inginkan lebih baik dari kita. Kita ingin orang-orang itu menghamba. Kita ingin orang-orang ini nurut dan ada dalam kendali kita. Tetapi ingatlah, kasih Allah yang sejati itu memerdekakan. Ia tidak membelenggu, ia tidak membuat dia tergantung, tetapi saling melengkapi dan menjadikan kasih itu menjadi sesuatu yang nyata dan bukan hanya dalam mimpi. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih yang sejati memampukan kita mengampuni, meskipun seringkali mungkin kita dikhianati dan keberadaan kita tidak dianggapnya. Namun percayalah, cinta yang sejati memampukan kita untuk mengubah keluarga, komunitas kita sebagai cinta itu sendiri yang menjadi saksi bahwa kita orang yang berhati dan mengenal cinta sejati yang berasal daripadanya. Selamat menjalani pekan suci. Semoga kita semakin berhati. Tuhan memberkati. Amin.